Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Rizka Furlianti dari kelas Manajemen D dengan NIM 210903501053. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang saya pahami tentang penentuan biaya pesanan untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh dosen Ibu Asniawati SE MSI. Penentuan biaya pesanan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan. Contoh perusahaan yang menggunakan penentuan biaya pesanan adalah salah satunya itu percetakan, konstruksi, pembuatan pesawat terbang, dan kantor akuntan publik. Ada dua metode untuk mengalkulasikan biaya produksi, yaitu dengan penentuan biaya pesanan, penentuan biaya proses. Dalam penentuan biaya pesanan, biaya produksi dilakukan sejak pesanan mulai sampai pesanan selesai dijalankan. Dalam penentuan biaya pesanan, ketiga elemen produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik diakumulasikan untuk setiap pesanan. Ketiga biaya produksi tersebut dicatat di kartu biaya pesanan dan biaya per unit. Total biaya pesanan adalah penjumlahan semua biaya produk yang terjadi dibebankan ke pesanan tersebut. Sedangkan biaya per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produk per pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Ada beberapa akun yang digunakan dalam pencatatan biaya pesanan, salah satunya itu bahan. Penentuan biaya pesanan mempunyai 3 akun yang saling berhubungan, yaitu akun bahan dan gaji upah serta biaya operasional pabrik. Akun bahan digunakan untuk mencatat pembelian bahan. Biaya tenaga kerja terdiri atas gaji dan upah. Gaji adalah pembayaran karyawan dilakukan secara periodik. Upah adalah pembayaran karyawan dilakukan secara bulan. Akun dan gaji upah digunakan untuk mencatat penggunaan biaya tenaga kerja langsung dan dicatat ke dalam akun barang dalam proses. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung akan dicatat ke akun overhead pabrik yang sesungguhnya. Selanjutnya itu akuntansi biaya bahan. Penyelenggaraan administrasi untuk bahan antara satu perusahaan dan perusahaan lain tentunya berbeda. Ada perusahaan yang menggunakan satu bahan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi bahan baku dan bahan penolong pabrik. Tetapi ada juga perusahaan yang mau memahamkan akan bahan menjadi bahan baku dan bahan penolong. Pencatatan semua transaksi bahan baku diamankan ke dalam akuntansi bahan baku dan pencatatan semua transaksi bahan penolong pabrik akuntansi biaya tenaga kerja. Perusahaan harus membayar gaji dan upah karyawan untuk mereka yang telah bekerja untuk kepentingan perusahaan. Pembayaran gaji dan upah karyawan dilakukan bisa mingguan, bulanan, ataupun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pembayaran gaji dan upah secara tunai bisa secara berbeda waktunya dengan saat pencatatan upah. Kedua, akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri atas semua produksi yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan dan bukan merupakan biaya pemesanan serta administrasi umum. Contohnya adalah bahan penolong tenaga kerja langsung dan biaya depresi pabrik. Nah, pertama, biaya over pabrik sesungguhnya. Biaya over pabrik yang terbebankan kepada yang dicatat dihitungkan menggunakan tarif. Di sini saya akan menjelaskan dua biaya over pabrik yang terdiri dari pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedua, pembebanan biaya over pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan tidak semudah seperti pembebanan biaya pabrik bahan baku tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dapat ditelusuri secara langsung ke pesanan dengan melihat barang tersebut, sedangkan biaya tenaga kerja tidak dapat melalui jam kerja. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan akuntansi sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Yang pertama, saat melakukan kegiatan produksi, perusahaan dapat mengalami kerugian yang dapat adanya sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Timbulnya keadaan tersebut dapat disebabkan karena sifat yang pesanannya sulit karena keteledoran. Adapun penyebabnya karena harus dilaporkan. Penyebab merupakan keteledoran. Laporan terhadap pemicu manajemen untuk menindaklanjuti tersebut terjadi ketika tujuan akhirnya meminimalkan kerugian. Yang pertama saya menjelaskan yaitu akuntansi sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan baku yang tersisa dari proses produksi yang tidak memastikan kembali ke proses produksi dengan tujuan semula. Kemungkinan untuk digunakan dalam proses produksi tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya proses. Contoh, sisa bahan perca yang dihasilkan dari proses produksi. Yang kedua,
Akuntansi produk cacat. Produk cacat adalah unit produk yang tidak dapat memenuhi standar produksi. Lanjutan dari akuntansi sisa bahan yaitu catatan akuntansi sisa bahan memberikan informasi untuk pengendalian. Pengendalian dapat di pencatatan biaya, bahan atau kuantitas bahan baku. Sisa bahan meningkat secara signifikan dibandingkan periode-periode yang lalu. Perlu dilihat penyebabnya. Jika penyebab karena ketidak efisienan produksi tersebut harus dihilangkan atau dikurangi. Sisa bahan yang dapat dijual, perlukan akuntansinya. Ada 4 macam alternatif yang dapat dipilih. Adalah 1. Ada tempat aplikasi. 4 macam perlakukan penjualan sisa bahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikreditkan pada penjualan sisa bahan dan dilaporkan laba rugi dimasukkan sebagai pertama, penjualan sisa bahan atau pendapatan lain dikreditkan pada pokok penjualan sehingga akan meningkatkan laba kotor. Dikreditkan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Hasil penjualan sisa bahan diperkirakan di awal periode, kemungkinan dijadikan pengurang pada saat membuat anggaran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik ini dilakukan supaya tidak terjadi penentuan tarif overhead pabrik yang lebih besar. Penyebab produk cacat dan ada 2 macam. Yang pertama, timbulnya produk cacat disebabkan karena konsumen. Kedua, disebabkan karena kesalahan saat proses produksi. Contoh produk cacat disebabkan karena konsumen adalah saat perusahaan membel sudah memproduksi sesuai pesanan, yaitu kursi kayu dengan ornamen besi. Konsumen mengubah rancangan tersebut menjadi kursi kayu dengan ornamen kayu. Perlakuan akuntansi untuk produk cacat tergantung pada penyebabnya. Jika produk cacat disebabkan oleh konsumen biaya produksi, maka produk cacat disebabkan karena kesalahan saat proses produksi. Biaya perbaikan dibebankan ke biaya pemesanan. Selanjutnya itu akuntansi produk rusak. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Contoh produk rusak adalah roti yang dipanggang terlalu lama dalam oven sehingga matang dan berwarna kehitaman. Perlakuan akuntansi untuk produk rusak pada dasarnya sama dengan produk cacat, yaitu dengan penyebab terjadinya rusak. Produk rusak disebabkan karena konsumen. Kedua, disebabkan karena kesalahan atau proses produksi. Jika proses produksi disebabkan oleh konsumen, biaya produksi rusak disebabkan karena pesanan. Jika produk rusak, mesin dapat dijual hasil penjualan dan dikurangkan dengan total biaya produksi. Jika rusak disebabkan karena kesalahan saat produksi, biaya produksi dibebankan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jika biaya rusak masa dijual, hasil penjualan akan dikurangkan dan hasil biaya produk sesungguhnya. Jika nilai produk rusak signifikan, dapat dicatat sebagai rugi produksi yang telah dipikirkan. Selanjutnya, penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa menggunakan penentuan biaya pesanan dengan berbagai versi. Hal ini disebabkan karena jenis jasa yang ditawarkan antar perusahaan jasa berbeda-beda dengan perusahaan yang diterima. Untuk perusahaan jasa yang dapat menggunakan penentuan biaya pesanan adalah kantor akuntan publik, kantor konsultan pabrik, dan kantor hukum, bengkel reparasi dan pemeliharaan mobil, butik, konveksi, dan perusahaan pencucian baju. Untuk mengetahui penerapan penentuan biaya pesanan di perusahaan jasa, maka diperlukan dilihat karakteristik perusahaan jasa. Beberapa perusahaan jasa seperti kantor akuntan publik, konsultan bisnis, dan hukum mempunyai proporsi dan tenaga kerja dengan jumlah besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang lain. Untuk menghitung biaya yang terjadi pada pesanan klien, semua biaya dicatat ke kartu biaya klien. Akumulasi biaya per pesanan dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya tenaga kerja dengan seluruh biaya yang terjadi dibebankan seluruh kepada pemesanan tersebut. Hal ini menyebabkan bahwasanya perusahaan jasa ini terjadi ketika suatu pemesanan dapat dilihat dari karakteristik jika suatu pemesanan ini telah selesai, dan kelebihannya perusahaan jasa ini dapat memberikan solusi yang terbaik dan dapat memberikan solusi kerja yang lebih cepat karena dan sini menggunakan jasa yang sebelumnya telah dilakukan administrasi atau dilakukan
pengetesan terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukan ke depannya tentang perusahaan jasa ini. Nah, maka dari itu perusahaan jasa sangat penting bagi suatu pemesanan yang akan dilakukan ke depannya, baik dalam pemesanan jumlah sedikit maupun jumlah yang banyak. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.